Salam berjumpa kembali di channel Tesis Future. Saya Teguh Santoso. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang ada seorang pemain gitu ya, bapak-bapak dari Sunda itu cukup dekat dengan saya gitu kan. Jadi kebetulan kalau saya syuting apa itu dia suka saya ajak gitu kan, sehingga dia secara berbagi cukup dekat gitu kan. Kadang dia kalau ada syuting terus saya pas di kosan, dia nebeng tidur di kosan saya. Besok paginya dia harus syuting pagi-pagi gitu kan, jadi malam harinya tidur di kosan saya. Terus banyak hal lah, jadi kedekatan ini membuat si bapak ini suka cerita sama saya gitu kan, suka cerita, namanya Pak Bagia gitu kan. Nah suatu saat dia cerita tentang pengalamannya dia. Waktu itu dia lagi syuting di daerah Kerawang gitu kan. Dia cerita pernah syuting di daerah Kerawang, terus di situ memang di dekat kuburannya menurut sutradaranya artistik gitu kan, sehingga dibeli di situ. Namun juru kunci kuburan situ sudah bilang sebelum lohor atau lohor sampai sesudah lohor usahakan jangan syuting. Nah terus kemudian syuting beberapa kali itu mengalami kegagalan. Ada pemainnya inilah salah, itu udah dari jam 11 setengah 12 itu beberapa kali salah. Ada pemainnya yang inilah salah, ada propertinya lah yang salah, ada aja yang salah, sampai mau azan gitu. Nah sebenarnya pihak unit produksinya katanya sudah mengingatkan, Pak istirahat aja dulu gitu ya, istirahat makan kan, kata juru kuncinya nggak boleh kalau sudah menjelang azan lohor gitu. Tapi tanggung Pak gitu. Terus kameramen sama ini tanggung gitu, masih yang penting kan belum lohor gitu, kalau udah ada azan ya berhenti gitu. Tanya dia begitu, ini begitu. Nah pemainnya salah satu Pak Bagia ini. Nah kemudian oke, harus siap semua, suruh ngapalin segala macam, suruh nyiapin. Dan begitu take selesai, take bagus gitu ya, oke cut gitu, baru azan lohor. Nah habis itu kan siap-siap pada makan, oke istirahat makan. Nah pagi ini kayak bengong gitu, dia kayak bengong, kok kepalanya, lehernya ya pening gitu kan. Terus waktu itu dia duduk kayak di pos gardu gitu katanya. Di pos gardu itu bersama seorang make upnya kan banci gitu. Terus Pak Bagi kenapa gitu, saya kok pusing kepala, dia kan memang komedian ya, saya kok pusing kepala, ada nggak obat estrotop gitu. Masih bajunya itu mikirkan, namanya komedian dipikirnya bercanda itu. Bapak ini gimana sih sakit kepala tapi minta obat mencret gitu, harus bercanda deh Pak gitu. Tapi Pak Bagia itu udah ngerasa aneh gitu, saya kira pening mas gue, tapi ngomongnya sudah beda gitu. Saya ngomong saya sakit kepala kok mintanya obat estrotot, kirain saya melucu, padahal saya lagi nggak melucu gitu, saya beneran mau minta obat gitu. Nah tiba-tiba dia tuh kejatuhan, tidur berak gitu. Nah si bajinya, bapak kenapa? Gitu. Terus suaranya tuh perempuan gitu, perempuannya terus kayak orang nyinden itu, kayak nyanyi di tarian atau di wayang gitu kan. Sinden ya, orang ini sudah banyak mengenal sinden ini. Dia kayak nyinden tapi bahasanya bahasa Sunda gitu, bahasa Sunda. Terus kemudian dia bangun ketawa-ketawa sambil gerak-gerak tari gitu, sambil ngomong nyanyi lagu Sunda gitu. Dan Sundanya Sunda yang klasik, yang Sunda bahasa dulu gitu. Nah kalau Pak Bagia memang orang Sunda, tapi kalau bahasa klasik Sunda itu ya dia nggak tahu gitu. Tapi dia nari-nari gitu kan, nari-nari Sunda gitu segala macam. Terus si bajinya itu bapak sambil narinya juga kayak penari jaipong zaman dulu gitu. Nah
Habis itu bancinya ini kan lari, Pak Bagja kesurupan, heboh kan, semua pada datang ke situ, terus ngusirin, segala macam nggak ada. Terus si unit produksinya itu yang izin lokasi itu otomatis dia langsung lari ke juru kuncinya gitu kan. Dia lari ke rumahnya, nggak ada, ternyata masih aja di musola, didatangi musola, ditungguin gitu kan. Selesai berdoa, juru kunci itu, Pak Ustadz itu dikasih tahu, terus diajak ke lokasi, kasih tahu lah kejadiannya gimana selama perjalanan itu. Terus kemudian sampai sana datengin sama Pak Kiai, Pak Ustadznya ini, diajak ngomong bahasa Sunda gitu. Intinya, kamu siapa gitu? Saya penjaga sini, ini orang-orang ganggu saja gitu, ganggu saya saja. Terus ya udah minta maaf, tolong jangan ganggu teman saya, orang saya gitu, keluar kamu. Saya nggak mau gitu, saya nggak mau, dia sudah nganggu duluan, jadi saya nggak mau ini ngelepas ini. Kalau nggak mau kamu, saya usir kamu saya ini kamu saya doakan supaya kamu dilaknat sama Allah kamu gitu. Nah, hari bacain doa segala macam tuh, kayak kepanasan gitu, sambil marah-marah gitu, terus paksa keluar sama si Ustadz itu, sampai terjengkal gitu. Pak Bagja itu bapak-bapak badannya agak gede gitu kan, kumisan lebat gitu kan, tapi dia kepentol jatuh ke tanah, wah gitu. Nah, habis itu begitu dia siuman segala macam, astagfirullahaladzim. Terus orang-orang bilang, ini gimana nih, masih bisa nerusin enggak gitu. Asisten saudaranya ngomong gitu, terus nggak apa-apa ya, terusin aja, nggak apa-apa, sok gitu kata Pak Bagja ya. Pak Ustadznya juga tanya gimana Mbak, ya pokoknya itu harus ngikutin aturan, pokoknya misalnya azan jam 12 atau ini ya jangan syuting, berhenti gitu, pokoknya jangan sampai habis azan sama sebelum azan itu memang harus berhenti kalau di situ gitu. Yang kurang 15 menit, yang kurang 30 menit aja kadang ada yang kesurupan gitu, apalagi itu cuma kurang berapa menit gitu kan, cuma 2 menit 3 menit masih syuting gitu. Nah, Pak Ustadz ngomong gitu, terus akhirnya saudaranya minta maaf sama Pak Ustadz itu, katanya udah Pak, nggak saya ulangi lagi gitu kalau memang begini kondisinya. Nah, akhirnya syuting berjalan lagi. Terus saya tanya sama Pak Bagja, sampai rumah Pak Bagja masih serupan nggak gitu? Enggak sih gitu, dan saya juga berusaha, karena setelah itu syuting jadi tertib, jadi artinya tertibnya itu tidak nabrak-nabrak di tempat yang serem banget, dan kalau mau ada azan ya kita berhenti. Nah, begitulah yang bisa saya sampaikan, bahwa kalau kita di lapangan kita mesti memperhatikan lokasi-lokasi itu, terus memperhatikan juru kunci gitu, dan selain kita uluk salam, selain kita berdoa itu ya kita memang harus saling menghargai lah gitu sama makhluk yang nggak kelihatan yang ada di situ. Terima kasih, semoga ada manfaatnya buat siapa saja yang bekerja di lapangan, di tempat-tempat yang bukan tempat umum manusia gitu kan. Terima kasih. Salam.